Shalom. Iya. Lama tak jumpa, tapi tidak sampai 1 bulan ya. Iya. Rindu sekali, mungkin saya menyapa Ibu Berta. Maaf Ibu Berta, kita tidak komsel waktu hari Rabu ya. Iya. Minggu ini kita harus komsel lagi dan tetap semangat komsel family Sudiang. Iya. Terima kasih Pak Febri tadi sudah mengingatkan. Jadi harus tetap semangat komsel. Firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Ya, jadi sudah ada nasihat untuk kita tetap berjuang. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu akan terjadi bagi hidup kita. Tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jemaat yang sama dikasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang nasihat, berarti sesuatu yang dinasehatkan bagi kita yang harus kita lakukan. Ya. Jangan jenuh dengan nasihat. Karena nasihat itu hal yang mutlak yang harus kita ambil. Yang harus kita jalani. Kenapa? Karena nasihat itu bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Itu intinya. Nasihat itu bikin hidup saudara dan saya menjadi lebih hidup. Karena kalau tidak ada nasihat kita jalan, kita mau arahnya salah mau apa karena tidak ada nasihat. Ya kita sembarangan saja. Tapi bagaimana kalau nasihat itu sudah ada baru kita masih tetap sembarangan? Itu hati-hati. Segala sesuatu pasti ada konsekuensi dari hal itu. Nah firman Tuhan mengajar kita pada sore hari ini. Kalau kita belajar dengan nasihat, kita belajar dengan hidup, bikin hidup lebih hidup. Karena kita tahu, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Kalau hidup kita sadari ini singkat, mari kita isi hidup ini dengan berarti. Kita tidak tahu kapan. Kita sudah dengar tadi juga dari Pak Febri, tinggal tunggu giliran. Ada awal, ada akhir. Di mana ada kelahiran, di situ ada kematian. Singkat, isi dengan baik hidup kita. Supaya hidup ini kita bikin jadi berarti. Hidup ini kita bikin bermakna yang benar. Karena tidak ada manusia yang dapat menambahkan hidupnya. Tidak juga dapat mengulangi atau menyempurnakan masa lalunya. Tidak ada. Atau ada yang di sini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menyempurnakan masa lalu kita. Masa lalu tetap masa lalu. Tetapi yang Tuhan tuntut bagi kita. Masa di mana Tuhan mau mengubahkan kita. Kalau kita mau diubahkan, dengarkan nasihat. Supaya hidup kita ini bermakna. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup kita tidak sia-sia. Kalau kita banyak mungkin datang di rumah duka ya. Mungkin kita sekedar saja mungkin
karena teman atau saudara atau jemaat Tuhan. Sekedar kita datang, kita store muka. Kita hadir, sudah. Kita dengar pujian, persembahan pujian, ibadah. Kita melihat keluarga yang berduka atau kita mendengar khotbah. Sudah lewat, keluar. Bermakna tidak hidup itu? Tapi coba kalau kita duduk di tempat yang mungkin membuat kedagingan kita nyaman. Mata kita nyaman, enak memandang. Mungkin kita langsung berkata, bermakna hidup ini. Tapi sebenarnya ketika kita ada duduk di tempat duka, disitulah kita melihat bahwa sungguh hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Apa yang harus kita isi? Apa kita hanya sekedar kita percaya? Atau hanya sekedar yang dikatakan oleh Bapak Gembala berbuat hal yang baik? Tidak, saudara. Bukan itu. Oleh karena itu, kita sendiri harus membuat hidup kita ini bermakna. Untuk menjadi lebih hidup. Apa itu? Mari kita lihat kata firman Tuhan pada ayatnya yang ke-27. Apa yang membuat hidup kita untuk lebih bermakna? Bikin hidup ini menjadi lebih hidup. Hendaklah hidupmu berpadanan. Hendaklah hidupmu berpadanan. Kehidupan yang berpadanan. Berpadanan seperti apa itu? Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan aksios. Berkenan, layak sebagaimana seharusnya. Layak sebagaimana seharusnya. Yang bagaimana yang firman Tuhan mau tuntut kita layak? Berbuat baik, semua orang di luar sana bisa berbuat baik. Semua bisa. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apakah yang saya mau di dalam ini? Firman ini. Kamu lakukan. Bagaimana kamu mau lakukan? Kalau firman saja kamu buka, tidak usah baca dulu. Buka firman saja kamu sudah mengantuk. Buka firman, lihat saja Alkitab itu kamu malas. Nah, bagaimana hidup itu mau berpadanan? Tidak akan. Anak-anakku yang sama dikasih Tuhan. Hidup yang berpadanan, yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan dengan Dia. Punya hubungan dengan Dia. Bagaimana membawa hidup ini bermakna, bikin hidup ini lebih hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, yang paling utama memang ada di sini. Tujukan mata kita di sini. Buka hati kita ini untuk ini. Pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, ini yang menuntun. Ini kuncinya. Ini nasihat. Nasihat kita untuk berjuang. Supaya hidup ini tidak sia-sia dalam dunia yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Hari ini mungkin kita lihat kita sehat. Tiba-tiba kita dengar, oh si A seperti ini. Tiba-tiba ada di rumah sakit. Tiba-tiba seperti ini dan segala macam. Mari kita hidup berpadanan. Hidup layak yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena setiap kehidupan harus selaras dengan Injil Kristus. Baik itu dalam pekerjaan kita, pasangan kita harus selaras. Tapi jangan ada yang coba-coba ya. Tidak apa-apa Bu Agus. Kan nanti saya menangkan. Ya kan, biasa bahasa itu yang paling memudahkan. Apalagi kalau sudah terlanjur suka.
Tidak ada nasihat yang didengar dari orang tua yang seharusnya kita dengar. Ini hal yang kadang mungkin saya bawa dalam canda sedikit. Kalau di rumah, anak-anak saya berkata begini, kalau jodoh di tangan Tuhan juga. Tapi yang kedua, jodoh di tangan mama. Itu yang selalu dikasih canda dalam rumah. Tapi saya membawa arti ini kepada anak-anak. Saya mau perkatakan bahwa tidak ada orang tua membawa anaknya pada hal yang tidak baik. Itu harus kita pahami dan kita imani. Kalau ada orang tua mengajar kita, memberi kita nasihat, entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan, entah hal apapun, dengar, ambil itu jadi pegangan hidupmu. Engkau tidak akan sia-sia menjalani hidup. Itu inti. Karena kehidupan ini, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, memang setiap kehidupan itu harus selaras, ya. Selaras dengan Injil Kristus. Tadi yang saya katakan baik itu pasangan hidup, pekerjaan, dan yang paling penting, hidup ini tidak boleh kompromi dengan dosa. Tidak boleh berkompromi dengan dosa. Ya. Tidak boleh berkompromi dengan dosa. Karena segala sesuatu jika tidak selaras dengan Injil Kristus akan menuju kepada hal yang sia-sia. Akan menuju kepada hal yang sia-sia. Coba cari. Ketika nasihat itu datang pada saudara, apa yang saudara jumpai? Saudara punya mau jadi? Saudara tidak mau lagi mendengarkan nasihat Tuhan melalui firman-Nya? Saudara tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari orang tua? Saudara tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari saudara atau kakak saudara atau siapapun? Kalau itu hal yang mendatangkan kebaikan. Coba lihat. Mungkin sekarang belum kelihatan. Tapi sesuatu hal yang menjadi bagi dirimu, yang kau anggap bagi dirimu itu baik, namun tidak dituntun oleh firman Tuhan, lihat hasilnya. Yang kau dapat adalah kesia-siaan. Yang kau dapat adalah air mata. Yang kau dapat adalah penyesalan. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada kita. Kalau firman itu sudah sampai, nasihat itu sudah sampai bagi kita. Makanya Tuhan bilang, firman itu pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Kalau dia pelita, dia terang, jangan belajar untuk berlari pada kegelapan. Karena kau sudah tahu itu firman pelita. Karena firman itu pelita, dia akan bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Menyediakan waktu kita untuk baca firman Tuhan, merenungkan. Agar hidup kita ini betul-betul selaras dengan Injil Kristus. Jadi itu tadi yang pertama, berpadanan. Kedua, kehidupan kita melihat pada ayatnya yang ke-27b sampai 28. Dikatakan bahwa supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kehidupan yang memberitakan Injil. Nah, bagaimana memberitakan Injil? Lihat saja Alkitab, malas. Tidak ada niat untuk buka. Baru buka ini, baru lihat, belum buka. Belum baca. Bagaimana mau melakukan? Kalau dikatakan beritakan Injil, ayo mari kita pergi memberitakan Injil. Mari kita jalankan misi. Semua kita boleh berkata teori. Tapi sekarang yang Tuhan mau. Bagaimana kita mau pergi memberitakan Injil? Kita mau lihat Alkitab saja. Sebentar lagi ini. Apalagi kalau kita mau baca. Sesuatu yang kita dapat dari firman Tuhan. Itu sangat berguna bagi kita. Sangat berguna.
Karena itu firman, itu yang dikatakan, pelita bagi kita. Suluh bagi kita. Pelita yang menerangi kita. Ketika kita mendapat sesuatu, mungkin masalah ini terlalu berat. Sudah bertahun-tahun saya mau cari pekerjaan, saya belum dapat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Jangan takut karena firman itu pelita, penuntun, suluh. Tidak usah takut. Saya sudah menjalani kehidupan. Anak saya sudah 35 tahun yang pertama. Terus terang kalau bapak itu semenjak sakit tidak bekerja lagi. Tapi saya berusaha untuk memberi, kita belajar sama-sama untuk memberi kegiatan. Dia suka menanam karena memang tangannya bapak itu dingin-dingin ya kalau tanam-tanam apa-apa. Dan itu sudah 18 tahun. Bapak sudah tidak bisa aktif lagi. Saya harus menghidupi 4 anak. Tapi saya imani. Jatuh bangun tapi saya tidak sampai tergeletak. Karena ini pegangan saya, firman. Ini pegangan saya. Kalau bukan ini, saya tidak tahu arahnya bagaimana. Itulah kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita suka mendengar nasihat. Jangan sia-siakan nasihat. Kehidupan untuk memberitakan Injil. Karena kita tahu Injil adalah kabar baik. Kabar baik, kebutuhan umat, kebutuhan kita semua. Kalau dikatakan Injil itu kabar baik, jangan sampai kita tidak jadi baik untuk menerima firman itu. Bagaimana mau dikatakan itu firman Injil yang baik? Kalau kita saja memang yang tidak mau dengar. Kita selalu mungkin katakan di sini bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu, ya mungkin sudah sampai di sini. Saya sudah tidak bisa lagi. Biasa itu kehidupan yang seperti begitu. Berjalan saja. Akan mengalir, akan kelihatan endingnya. Lihat nanti pasti berhasil. Bagaimana mau berhasil saudara-saudara? Kalau kita saja tidak menghidupi firman. Banyak di luar sana orang yang berhasil. Tidak baca firman juga. Punya hal yang luar biasa. Kebutuhan hidup juga terpenuhi. Mungkin kasat mata kita bisa melihat itu. Tapi di dalam ini ada tidak sukacita. Bukan manusia kalau tidak diperhadapkan dengan masalah. Tapi orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan, hidupnya punya hubungan dengan Tuhan. Beda, ada perbedaan ketika dia menghadapi masalah dengan orang-orang yang tidak hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Ada perbedaan. Tidak sama. Kalau sore hari ini nasihat supaya kita tetap berjuang untuk bikin hidup kita ini lebih berarti. Dikatakan kehidupan untuk memberitakan Injil. Kebutuhan utama buat kita semua. Jadi di sini setiap umat Kristen, apapun profesi kita, latar belakang kita, tidak ada tawar-menawar. Harus memberitakan Injil. Itu harus. Bukan memberitakan Injil mungkin kita katakan ya kita kalau baru belajar tidak apa-apa. Seperti yang kita mungkin katakan ada komsel, kita saling berbagi di situ. Firman Tuhan hari ini kita dapat, kita ada di komsel, itu sudah kita memberitakan Injil. Saya bersuka cita sekali melihat Ibu Berta. Ketika kami ada di komsel family, itu kalau dia berbagi, saya sampai suaranya itu nyaris tak terdengar. Iya. Bukan nyaris tak terdengar sampai saya tidak paham, tidak. Tapi saking lembutnya. Tapi mungkin nanti di lain waktu, ya Ibu Berta,
pasti volume. Itu karena kita suka berbagi. Artinya kita belajar di situ. Dan itu saya melihat di Komsel Family Sudiang. Kita semua yang ada di situ sudah semua terlibat untuk berbagi firman. Karena ada kerinduan. Ada kerinduan. Bikin hidup ini menjadi lebih hidup. Tuhan mau kita bukan cuma jadi pendengar. Tapi kita mau jadi pelaku firman. Itu nasihat. Dan itu harus diimani. Dilakukan. Yang ketiga, pada ayatnya yang ke-29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi memang untuk bikin hidup ini menjadi lebih hidup, biasa kalau tantangan. Biasa, memang sudah harus. Jadi jangan kaget. Kalau ada persoalan, ada masalah ini sungguh berat, tak usah kaget karena memang sudah difirmankan di dalam. Itu harus. Nah inilah di sini timbul perbedaannya. Apakah kita mau bikin hidup ini tidak hidup atau kita bikin hidup ini menjadi lebih hidup walaupun tantangan datang. Kalau kita mau, berarti kita genapi itu firman. Tinggal kembali kepada kita. Mau ambil atau kita mau buang. Tapi itu saja. Dibuang, kita terima konsekuensinya. Menanggung penderitaan. Jadi jangan pernah mencari penderitaan, namun ya, kenapa dibilang jangan pernah mencari penderitaan? Karena kadangkala kita manusia, kita sudah tahu sebenarnya itu salah. Tapi kita mau coba-coba. Sudah ditahu itu tidak benar. Sudah ditahu dinasihatkan tapi tidak juga mendengar. Kita mau coba jatuh. Kita sudah tahu itu salah. Tapi cenderung kita ada mau datang di tempat itu. Kita cenderung mau bergaul dengan dosa. Karena memang dosa itu enak. Tidak ada dosa tidak enak. Tapi ujung-ujungnya ia maut. Upah dosa ialah maut. Jangan pernah mencari penderitaan. Namun bersiaplah bila penderitaan itu datang menghampiri kita. Bersiaplah. Jadi ketika itu masalah datang, apapun itu, memang firman Tuhan sudah bilang kita harus tetap siap. Kita memang ada kok. Tapi itulah perbedaan yang muncul. Bagi kita yang hidup berpadanan, mengandalkan firman Tuhan, kita tidak takut. Kita tidak takut karena kenapa? Kita pasti punya solusi. Kalau itu dinyatakan dalam hidup kita, karena kita apa? Tuhan mau lihat kita. Level kita itu akan naik. Karena Tuhan melihat, oh saya sudah beri Pak Febri ini. Luar biasa. Karena saya tahu dia pasti bisa, dia mampu. Saya mau mengangkat dia level ke lebih yang tinggi. Nah bagaimana level mau lebih tinggi? Kalau hal-hal yang seharusnya kita lakukan, kita tidak bisa lakukan. Hal-hal yang harus kita jalankan, kita tidak mau jalankan. Hal-hal yang harus datang bagi kita, nasihat-nasihat yang datang bagi kita anggap biasa. Masuk sini, keluar situ. Kita anggap sepele. Karena kita harus tahu, sidang jemaat Tuhan. Penderitaan sebagai konsekuensi dalam mengikut Kristus itu dan ujian itu akan membuat kita level lebih naik. Percaya dalam hidup kita. Bahwa apapun keberadaan hidup kita, mari kita bikin hidup ini menjadi lebih hidup dan bermakna. Kehidupan ini singkat, waktu Tuhan semakin dekat. Jangan sia-siakan hidup ini. Kita arahkan hati kita,
kehidupan kita ini lebih fokus kepada Dia yang empunya hidup ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membuat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, taat, dengarkan nasihat Tuhan. Siapapun orang yang Tuhan pakai untuk memberi nasihat kita, jadikan nasihat itu menjadi pegangan kita untuk lebih dan lebih lagi menjadi hidup bermakna, bikin hidup jadi lebih hidup dan sukacita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami mau Tuhan bikin hidup ini menjadi lebih hidup, berarti buat Tuhan dan sesama kami. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin.